Chapter 297. Kok jadi menyebalkan? Stop berpikir tentang dirinya dan sekarang fokuslah sama pelajaranmu, Aida. Setelah menghembuskan nafas kasar, Aida kembali menyemangati dirinya. Dia memaksa dirinya melakukan apa yang tadi dikatakannya, dan kini sudah melipat mukenanya sehabis sholat zuhur. Lalu kembali lagi ke mejanya belajar. Biar perjuanganku semakin keren, biar makin fokus dan berapi-api ngerjainnya. Aida mengambil tali yang biasa digunakan untuk mengikat di pinggang. Tali dengan nuansa kain yang sama dengan bajunya, tapi Aida tidak menggunakan talinya untuk baju gamisnya. Dia memang suka baju gamis yang longgar yang tidak perlu diikat-ikat pinggangnya. Justru ikatan itu ditaruhnya di kepala, seolah-olah dirinya menjadi seorang pejuang 45 yang pakai ikat kepala saat mencoba untuk memenangkan kemerdekaan Indonesia. Itulah yang dilakukan oleh Aida. Seperti pelajar Jepang yang sedang belajar, mereka mengikat kepalanya untuk berkonsentrasi. Semangat! Dia malah menyemangati dirinya sendiri sambil kembali membaca buku-buku yang ada di hadapannya. Selepas sholat zuhur itu, Aida mencoba menepis semua rasa yang tak jelas yang mengganggu hati dan pikirannya. Mencoba berkonsentrasi, mencoba untuk fokus, dan tidak mau sampai hal itu mengganggunya. Apalagi sebentar lagi sudah tanggal 28 Mei, aku harus ikut ujian kan? Waktunya sebentar lagi dan ini semakin menipis. Sekarang saja sudah tanggal berapa sih? Ini membuat hati Aida jadi cenut-cenut sendiri. Dia mencoba berkonsentrasi, tak ingin memikirkan sesuatu yang memang menggerogoti jiwanya selama beberapa minggu ini. Demi masa depanku sendiri kan ya? Semangat Aida berkobar-kobar. Lupakan dan hempaskan dia. Aish. Tapi, apakah semua rencananya ini sesuai dengan yang diinginkannya? Siapa yang mengetuk pintuku? Selepas dirinya mandi untuk persiapan sholat maghrib, Aida mendengar sebuah ketukan pintu yang membuat dirinya menatap ke arah pintunya. Sudah lama pintu itu tidak ada yang mengetuk. Mungkinkah ada kegalauan dalam hatinya? Kenapa saat aku sedang berkonsentrasi harus dia mengetuk pintuku? Aida sempat khawatir soal ini. Tapi tak mungkin kan dia tidak membukanya? Iya, kemejanya. Aida mencoba menyembunyikan itu di laci lemari pakaiannya. Apa jadinya kalau ketahuan kemeja pria itu ada di meja belajarnya? Bisa kegeeran bukan? Masa dia harus bilang kalau kemeja itu yang menemani dirinya di kamar itu? Temannya bicara, dan Aida tidak mungkin menaruhnya di sana untuk lap meja bukan? Iya Pak, wajahnya. Aku sudah lama sekali ingin melihat wajahnya, dan akhirnya terwujud juga. Tapi tak apakan aku memandangnya? Apa aku harus memalingkan wajah darinya? Tapi dia suamiku, dan tak ada salah bukan kalau aku memandangnya. Untuk saat ini, kami belum bercerai. Hati Aida berontak untuk tidak melakukan apa yang diinginkannya. Itu adalah wajah yang dirindukannya selama beberapa minggu terakhir, dan dia tidak pernah melihatnya. Dulu Aida pernah tidak bertemu dengan wajah itu selama 2 bulan, dan itu masih baik-baik saja. Tapi saat ini rasanya dia ingin berhamburan ke dalam dekapan pria pemilik wajah itu. Ini membuat dirinya makin tak jelas. Seminggu lagi ujiannya kan? Orang yang ada di hadapannya langsung straight to the point. Aida pun mengangguk pelan, mencoba tak menangis dan tak melo karena rasa rindunya. Bisa-bisa dia menertawaiku kalau dia tahu aku merindukannya bukan? Shh, bisik hati Aida. Makanya, iya Pak. Aida juga menjawab singkat. Kalau begitu besok bersiap jam 8 pagi. Besok? Emang besok tanggal berapa? Bapak kan harus di note di pintu kulkas itu tanggal 28 saya ujian gelombang kedua habis zuhur. Aida tak paham. Memang. Tapi pria itu kembali menatapnya dan mengangguk pelan. Besok aku akan mengantarmu ke tempat lesnya. Sudah kubilang kan, akan ada pelatihan selama seminggu sebelum tes. Walah. Wajah Aida terlihat jelas memelas di hadapan pria yang ada di hadapannya, seakan-akan dia belum siap. Dan memang Aida belum siap. Dia sudah belajar banyak, tapi masih banyak juga yang dilupakan olehnya. Aida masih insecure, dan ini membuat orang di hadapannya itu seakan-akan curiga. Mereka memicingkan matanya. Kamu gak belajar bukan? Suara itu kembali terlihat tegas, sambil tangannya melipat di depan dadanya.
Tak ada emosi apapun tergambar di sorot matanya yang tajam, kecuali kecurigaan. Tak ada kegalauan seperti yang terjadi saat dia di ruang kerja di kantornya. Tak ada perasaan yang bisa dilihat dari mimik wajah itu selain ketegasannya. Ketika Aida tertawa kecil dan tersenyum dengan semua perasaan yang tak jelas itu. Belajarnya sih sudah, Pak. Lalu permasalahannya apa? Ya saya nggak tahu, Pak. Saya tuh sebenarnya udah siap atau belum. Kamu main-main? Enggak. Sebuah ucapan yang membuat Reiko lagi-lagi membulatkan bola matanya menatap Aida tak percaya. Apalagi Aida ragu begitu menjawabnya. Ingat ya, mulai besok, setiap harinya akan ada tes. Dan dari tes itu akan dilihat langsung dalam 2 jam berapa nilai skormu. Ini bisa menilai hasil belajarmu selama beberapa minggu ini. Aida menelan salipaknya ketika mendengar itu. Universitas mana yang kamu inginkan? Tanyanya lagi mencecar Aida yang makin terlihat cemas. Kata bapak sesuai sama Mbak Ingrid. Dia di mana? UI. Kamu tahu berapa skor yang harus kamu dapatkan di sana? Aida mengangguk lagi sambil mencebik. Kalau begitu minggir sekarang. Bapak mau apa? Buka pintunya. Tangan itu mendorong begitu saja. Aida sebenarnya tak ingin pria itu masuk. Tapi siapa juga yang bisa melarangnya? Enak saja dia main masuk begini saja, mau apa dia? Kamu baru selesai mandi? Tanya yang membuat Aida mengangguk pelan. Handuk basah ditaruh di kasur gitu? Cepat-cepat Aida mengambil handuk itu dan memeluknya. Itu basah kenapa dipeluk? Bajumu lembab dong. Oh iya. Aida segera ke kamar mandi untuk menggantungnya. Baru selesai mandi pakai kerudung begitu? Baru juga keluar dari kamar mandi sudah dicecar lagi. Kan tadi bapak ketuk pintu. Dan Aida bukannya menjawab malah membalikan pertanyaan itu. Buka, jelas saja dia kena marah. Rambutmu nanti bau, rambutmu bisa rusak basah-basah dibungkus. Tapi dia benar sih. Dan aku tak ada salah dan tak ada dosa kan membuka di hadapannya juga. Kan masih ada ikatan. Aida bukan ingin menggoda, tapi memang dia tak ada pilihan lain. Mata itu sudah menyorot padanya. Kamu tuh perempuan, apa perempuan jadi-jadian sih? Lagi-lagi Reiko sudah menaruh tangannya di pinggang menatap semakin kesal pada Aida yang wajahnya kini memerah. Lihat rambutmu, perempuan, tapi habis mandi gak disisir dan rambut acak-acakan begitu. Kusut. Iya bentar pak. Tadi saya belum sempat ngambil sisir di laci lemari. Ucap Aida sambil sedikit meringis. Laci lemari baju? Oh iyalah pak. Masa di lemari nakas? Nakas kan bukan lemari pak. Maksud saya bukan disebut lemari. Laci lemari meja belajar kan gak cocok pak. Laci meja belajar yang cocok. Diam kamu. Aku tanya cuma sepatah kata kamu jawab udah kayak kereta api. Pria itu masih memicingkan matanya pada Aida saat bicara. Membuat Aida mencembungkan pipinya sambil menunduk. Selalu salah kalau aku bicara dengannya. Kamu mengumpat aku. Enggak pak, enggak berani. Aida segera mungkin menggelengkan kepalanya saat menjawab itu. Terus apa arti bibir kamu yang manyun-manyun gitu? Reiko masih tolak pinggang saat menghakimi Aida ini. Harusnya tadi aku bilang siap aja ya tes besok. Dan aku gak perlu meringis. Gak perlu nunjukin kalau aku ketakutan. Dia gak bakal masuk kamarku. Dan besok aku hanya perlu ikut tes. Dan dia juga gak bakal ngomelin soalan rambutku. Tapi emang aku udah beberapa minggu ini malas nyisir. Hati Aida ngedumel sendiri. Bukannya tadi dia merindu pada pria itu. Berminggu-minggu merasa ingin bertemu dengan wajah itu. Tapi kenapa saat wajah itu muncul di hadapannya, yang ada malah dia merutukinya dan ingin wajah itu segera menghilang dari pandangan matanya. Enggak pak. Aida tak mau menjawab lagi. Dia sudah menggelengkan kepalanya, tak mau memperpanjang. Bentar, aku ambil dulu sisir untukmu. Sisir kan ada di lemari, ada kemeja. Merinding Aida ketika mengingat hal ini. Makanya, pak,